يا عظيم أنت العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. Amma ba'd. Faya ayuhan netizen, sahabat petuah channel Rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Salim bin Abdullah, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Demi Allah, kami tidak menghiraukan tentang kelezatan kehidupan dunia. Jika tidak, pasti kami akan memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan memerintahkan agar roti dimasak dari tepung gandum yang bermutu tinggi. Kemudian memerintahkan pula agar kismis dimasak sehingga menjadi seperti mata burung puyuh. Kami akan memakannya. Tetapi kami tidak menghiraukan kelezatan kehidupan dunia karena kami telah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairi haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir di hadapan neraka kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah fasik. Demikian dijelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Sahabat petua channel Rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Sa'ad dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia pernah datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama satu rombongan dari Basrah. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, kami masuk menemuinya setiap hari. Aku melihat ia sering makan roti yang disapu dengan minyak zaitun, kuah yang dimasak kadang-kadang dengan lemak binatang, kadang-kadang dengan susu. Pada suatu hari kami mendapatinya sedang makan roti yang telah dihancurkan dan direndam di dalam air kemudian dipanaskan. Kadang-kadang kami menemuinya sedang makan daging, tetapi hanya sekali-kali saja dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada kami, demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu tidak begitu berselera dengan makanan yang telah aku sediakan. Demi Allah, sesungguhnya aku bisa menyediakan makanan yang lezat untuk kalian semuanya, yang terdiri dari karakir, sola'id, dan tinab. Jarir bin Hazim berkata, sola adalah daging yang dipanggang, tinab bermakna biciran atau bicirin, dan sola'id ialah roti yang lembut. Kata Umar radhiyallahu anhu, tetapi aku telah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan suatu kaum karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tujzibatikum fi hayatikum ad-dunya wasta'adum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan di duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah berbuat fasik. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, jikalau kamu berbincang-bincang dengan Amirul Mukminin, berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia akan menetapkan jumlah tertentu dari Baitul Mal sehingga kamu boleh mendapatkan makanan darinya. Mereka pun pergi menemui Umar radhiyallahu anhu dan memberitahu apa yang diinginkan oleh mereka.
Umar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Wahai para pemuka sekalian, apakah kamu tidak ridho dengan sesuatu yang aku ridho untuk diriku sendiri?" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Madinah sangat sesuai untuk menjalani kehidupan yang mewah. Kami berpendapat bahwa mereka tidak suka terhadap makanan yang disediakan oleh engkau, wahai Amirul Mukminin. Kami berasal dari tempat yang subur dan banyak makanan. Mungkin kami selalu menghidangkan makanan yang lezat untuk masyarakat banyak." Umar menundukkan kepalanya seketika, kemudian mengangkatnya sambil berkata, "Aku telah menetapkan untuk kamu dari Baitul Mal 2 ekor kambing dan 2 jarib dari bicirin atau biciran sebagai makanan kamu. Pada pagi hari makanlah seekor kambing dan setengah dari biciran, dan sebagian pada waktu petang hari untuk makan malam. Kemudian mintalah minuman, maka minumlah minuman yang manis. Kemudian hendaklah memberi minum dengan mendahulukan dari sebelah kanan. Kemudian tunaikanlah hajat kamu. Pada petang hari, makanlah makanan yang kamu tinggalkan pada waktu pagi. Makanlah kamu bersama-sama dengan para sahabat kamu sekalian. Berilah orang banyak dalam rumah-rumah mereka, dan berilah makan kepada ahli keluarga mereka. Demi Allah, aku pikir kampung yang membekali kamu 2 ekor kambing dan 2 jarib biciran akan mengalami hari yang buruk tidak lama lagi." Demikian dijelaskan di dalam kitab Al-Muntahab. Dikeluarkan oleh Hanad dari Utsbah bin Fitqad. Beliau berkata, "Aku pernah menghidangkan untuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa jenis manisan. Ia bertanya kepadaku, 'Apa ini?' Aku berkata, 'Makanan yang aku bawakan untuk engkau karena engkau telah menjalankan tugas menunaikan keperluan orang banyak sejak pagi. Maka aku ingin menyediakan makanan untuk engkau apabila engkau kembali dari menjalankan tugas itu, dengan harapan makanan itu akan mendatangkan kekuatan bagimu untuk melayani keperluan kaum muslimin.' Ia membuka salah satu bakul yang berisi halwa sambil berkata, 'Ya Utsbah, apakah kamu telah memberikan halwa ini kepada setiap orang dari kalangan kaum muslimin?' Jawab Utsbah, 'Ya Amirul Mukminin, jika aku membelanjakan seluruh harta kis pun, aku tidak mampu lagi menyediakan makanan ini untuk mereka semua.' Setelah mendengar jawaban Utsbah itu, Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Aku tidak berhajat sama sekali terhadapnya.' Kemudian ia memerintahkan agar roti yang dibuat dari tepung kasar dihidangkan beserta dengan daging yang keras. Lalu ia makan bersamaku dengan berselera sekali. Aku berselera sekali untuk makan sepotong daging berwarna putih karena mengira bahwa itu hanyalah otot. Seiris daging yang aku kunyah itu agak keras, dan aku tidak mampu untuk memakannya. Oleh karena itu, sewaktu Umar radhiyallahu anhu tidak memandang ke arahku, aku pun meletakkan daging yang keras itu di antara mangkok dan kain alas makanan itu. Kemudian ia menghidangkan secawan nabiz, yakni air buah kismis yang hampir menjadi cuka. Ia berkata kepadaku, 'Minumlah.' Karena aku tidak dapat meminum minuman itu, ia pun mengambilnya dariku lalu meminumnya sambil berkata kepadaku, 'Dengarlah ya Utsbah, jika aku menyembelih seekor unta setiap hari, maka sesungguhnya bagian yang lembut dan berlemak adalah untuk kaum muslimin yang datang dari segenap pelosok tempat. Sedangkan lehernya untuk keluarga Umar. Umar juga makan dari daging yang kasar dan keras ini dan meminum air nabis yang asam ini yang bisa menyakitkan perut-perut kami.'" Sahabat Petuah Channel, rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Hasan, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk menemui seorang lelaki dan Umar radhiyallahu anhu meminta air minuman darinya. Lelaki itu menghidangkan madu kepadanya. Umar pun bertanya kepada lelaki itu, "Apakah ini?" Jawab lelaki itu, "Ini adalah madu." Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, semoga ini tidak termasuk dalam benda yang akan dihisab pada hari kiamat."
Dikeluarkan juga oleh Ibnu Asakir dari Al-Hasan sebagaimana di dalam Al-Muntahab. Dinukilkan oleh Razin dari Yazid bin Aslam. Beliau berkata, Umar radhiyallahu anhu meminta air minum lalu dihidangkan dengan air yang telah dicampur dengan madu. Umar radhiyallahu anhu berkata, minuman ini enak sekali, tetapi aku telah mendengar bahwasannya Allah Azza wa Jalla berfirman yang menyalahkan suatu kaum yang telah menjadi mangsa kehendak syahwatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabatum tujibatikum fil hayatikum dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bi khairi haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada orang-orang kafir dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan. Oleh karena itu, aku takut kebaikan kami hanya dibalas di dalam kehidupan di dunia ini saja, balasan yang dipercepat untuk kami. Maka Umar radhiyallahu anhu tidak minum minuman itu. Demikian dijelaskan di dalam kitab At-Tarhib. Sahabat petuah channel rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan juga oleh At-Tibri dari Urwah katanya, tatkala Umar radhiyallahu anhu sampai di Ailah bersama-sama sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor, ia menyerahkan baju gamis kepada seorang padri untuk dicuci dan ditambal karena bagian belakang bajunya itu telah terkoyak akibat perjalanan yang jauh. Bajunya itu terbuat dari kain karabis, yakni kain kasar seperti kain yang digunakan untuk membuat karung. Ia berkata kepada padri itu, cucilah dan tamballah bagian yang koyak. Kemudian padri itu mencuci baju gamis Umar radhiyallahu anhu itu dan menambal bagian yang sobek. Setelah selesai, ia pun kembali kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada padri itu, apa yang kamu bawa ini? Padri itu menjawab, ini adalah gamis engkau yang telah dicuci dan ditambal. Adapun baju ini adalah hadiah dariku untukmu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melihat ke arah baju yang dihadiahkan oleh padri itu dan memegangnya. Ia pun memakai gamisnya dan mengembalikan gamis yang dihadiahkan kepadanya seraya berkata, gamisku ini lebih baik dalam menyerap keringat. Dikeluarkan oleh Ibnu Al-Mubarak dari Urwah, dari Naufal, dari Gubernur Umar di Ailah. Hadis seperti ini sebagaimana di dalam Al-Muntahab. Dinukilkan juga oleh Ad-Dinuri dari Ibnu Asakir dari Qatadah radhiyallahu anhu katanya, Umar radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah yang memakai baju dari kain kapas yang ditambal dengan kulit karena terdapat lubang atau sobekan pada bajunya itu. Ia sering melawat ke pasar dengan cambuk di atas bahunya, memperhatikan bagaimana orang menjalankan perdagangan dan perniagaan, dan memberitahukan adab yang betul tentang perniagaan kepada mereka. Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Hannad Ibnu Jarir dan Abu Nuaim dari Al-Hasan katanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah kepada orang banyak ketika ia menjadi khalifah. Ia memakai sehelai pakaian yang mempunyai 12 tambalan. Demikian dijelaskan di dalam kitab Al-Muntahab. Dalam riwayat Imam Malik pula dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu ketika ia menjadi Amirul Mukminin. Ia menambal pakaiannya di antara dua bahunya dengan 3 tambalan. Demikian dijelaskan di dalam kitab At-Tarhib. Sementara dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Ammar radhiyallahu anhu katanya, Umar radhiyallahu anhu telah menetapkan uang tunjangan untuk dirinya bagi keperluan hariannya dan juga bagi ahli keluarganya. Pada musim panas, ia akan menggantikan pakaian dan menambal kain sarungnya apabila sobek. Ia tidak akan menggantikan pakaian yang baru
walaupun telah lusuh dan sobek, sehingga waktunya sampai untuk ia berbuat demikian. Dalam tahun ketika banyak harta telah jatuh ke tangan kaum muslimin, akibat banyak negara yang telah ditaklukkan oleh umat Islam, Umar radhiyallahu anhu bahkan memakai pakaian yang lebih buruk dari pakaian yang biasa dipakainya sebelum tahun itu. Aku pun berbicara dengan Hafsah radhiyallahu anha mengenai hal ini. Umar radhiyallahu anhu berkata, apa yang aku pakai dari harta kaum muslimin, maka pakaian ini adalah sepadan untukku. Demikian dijelaskan di dalam kitab Al-Muntahab, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ibrahim. Katanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil uang tunjangan dari Baitul Mal sebanyak 2 dirham setiap hari untuk dirinya dan untuk keluarganya. Demikian dijelaskan di dalam Al-Muntahab. Sahabat petua channel rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah kesuhudan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin pada waktu itu. Beliau begitu sederhana, beliau begitu zuhud dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita semua. Kita bisa mengambil pelajaran, mengambil iktibar, sehingga kisah ini benar-benar menjadi contoh kehidupan kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما